N-nya 1N. Oke, keren bacaanmu Mbak Nina. Cuman satu saja yang Ustadz koreksi. Ya. Tabat itu harus sifat hurufnya ya. Jadi membacanya tabat yada abilahabin watab. Nah, kolkolahnya juga harus tampak. Nanti ya. Oke, tapi sudah keren. Benar. Siapa lagi Ustazah Eka yang sudah siap Ustazah Eka? Oke, yang siapa lagi yang mau? Saya Siapa ya? Oke, ada yang kelas tadi kan sudah kelas N, jadi sekarang kelas 1B ya. Kelas 1B, coba tadi yang sudah angkat ada Mbak Renata. Yuk coba Mbak Renata. Yang lain silent dulu ya. Yang lain silent dong, kalau ada temannya yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin watab. Ma agna wamra'atuhu hatab ujiha habalum masab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Renata. Yang terakhir mimasad. Tadi lupa ya, mimasab. Kalau saya, oke, tapi sudah keren kamu. Tadi sifat hurufnya tak itu hamus, sudah kena tadi hamusnya, dan kolkolahnya juga sudah kena ya. Siapa lagi Ustazah Eka? Oke, sekarang yang boys. Yang boys. Ustaz. Mas Atta sudah raise your hand. Oke, silakan Mas Atta. Mas Atta, yang lain silent ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin watab. Anhu maluhu wa ma kasab. Saya naron data lahab. Ara'atuh malatal hatab. Bijitiha hablum masad. Terima kasih Mas Terima Atta. kasih Mas Atta. Alhamdulillah bacaanmu bagus. Nanti sering membaca lagi ya Mas ya. Kalau daahnya dikuatkan lagi, nanti bacaanmu biar lancar. Kemudian nanti hafalannya juga semakin kuat ya. Sering dibaca, kemudian satu lagi Ustazah yang boys. Oh, satu lagi, yuk yang boys. Ayo. Apa tadi? Oh, ada lagi. Oh, iya, Mas Lanang. Yuk, Mas Lanang. Silakan Mas Lanang. Saya coba lihat. Iya, gantian ya teman-teman ya. Mas Lanang dulu nak. Ada 1B yang laki-laki, sekarang laki-lakinya kelas 1N ya, Mas Lanang. Yuk, yang lain silent dulu ya. Gantian ya, teman-teman ya. Oke. Yuk, Mas Lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin watab. Ma agna anhu malhu wa ma kasab.
sayasla naran talhab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha habatum mim masad. Oke, terima kasih. Ya. Oke, bagus. Terima kasih bagi semua teman-teman tadi yang sudah membantu Ustadz untuk membaca, dan bacaannya keren-keren semua ternyata. Dan oh ya, mohon maaf tadi yang sama Ustadz Eka belum ditunjuk, masih sempat saja, mohon maaf ya, karena kalau ditunjuk satu persatu nanti habis waktunya ya. Iya, Nanti habis nanti. kamu bisa membaca sendiri, mengulang-ulang lagi nanti bersama ayah, bersama bunda. Nanti ketika misalnya kita PTM, pertemuan tatap muka, nanti di sekolah juga akan diulang lagi ya. Jangan khawatir yang hari ini belum membaca, nggak apa-apa teman-teman. Nanti di kesempatan yang berikutnya insya Allah dia akan diberikan kesempatan untuk membaca surat Al-Ahzab ya. Oke. Terima kasih tadi bagi yang sudah membaca, dan juga terima kasih semuanya tadi yang sudah keren-keren ketika membaca bersama-sama. Tadi tak dengarkan waktu membaca bersama itu sudah sip. Hanya saya ingin memastikan dari diambil 4 ya, sama Ustaz Eka, girls dan boys-nya untuk mewakili. Nah, sekarang Ustaz minta tolong dong untuk mikrofonnya di mute semuanya, karena Ustadz mau menjelaskan materi untuk surat Al-Ahzab. Setelah itu nanti di akhir di penghujung Ustadz berikan kesempatan, nanti yang akan tanya boleh untuk unmute untuk mikrofonnya dan raise hand, mungkin ya, nanti sama Ustadz akan dibantu yang mau tanya. Sekarang minta tolong yang masih on untuk mikrofonnya di off kan dulu, di mute dulu ya, biar nanti fokus untuk menjelaskan dari Ustadz ya. Yang pertama teman-teman, kita membahas tentang surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini adalah salah satu nama surat dalam Al-Quranul Karim. Yang kalau kalian membuka Al-Quran, maka di sana akan ditemukan namanya, salah satu surat namanya surat Al-Ahzab. Ustaz, kalau aku mau cek surat keberapa sih Ustaz surat Al-Ahzab itu? Surat Al-Ahzab itu adalah surat yang ke-111. Gampang nanti. 111. Nah, itu berarti surat Al-Ahzab ya. Kalau kemarin surat Anas itu 114 ya. Tapi kalau surat Al-Ahzab adalah di urutan surat dalam Al-Quran, adalah surat yang ke-111. Nanti bisa dibuka Qurannya. Namanya juga bisa dibuka. Oke. Yang kedua, ternyata surat Al-Ahzab ini adalah nama Al-Ahzab itu diambil dari ayat ketiga ya tadi ya. Kalau kita baca di sana ada Al-Ahzab. Nah, jadi nama surat Al-Ahzab itu diambil dari ayat ketiga. Apa sih artinya Al-Ahzab? Al-Ahzab itu artinya gejolak api atau api yang menyala. Itu namanya Al-Ahzab. Nah, kemudian Allah turunkan surat Al-Ahzab ini di kota Mekah. Sehingga jika itu diturunkan di kota Mekah, maka termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang Allah turunkan di kota Mekah ya. Termasuk ini, surat Al-Ahzab adalah golongan dari surat Makkiyah. Nah, kenapa Ustadz kok dinamakan, kok artinya gejolak api ya Al-Ahzab ini? Iya, karena ini adalah berita dari Allah, informasi dari Allah bahwa ada seseorang anak-anak dulu di zaman jahiliyah Quraisy itu ya, seseorang yang sangat membenci terhadap perjuangan Rasulullah. Jadi ada seorang yang sangat membenci terhadap dakwah Rasulullah. Dakwah itu menyampaikan agama, itu namanya dakwah ya. Dan Nabi Muhammad dulu ketika menyebarkan agama Islam, khususnya di kota Mekah, itu banyak menghadapi ancaman, banyak menghadapi rintangan, bahkan mau dibunuh, dan seterusnya. Salah satunya diabadikan oleh Allah. Diabadikan itu berarti dicatat dalam sebuah sejarah supaya itu tidak lupa. Yaitu dalam Al-Quran, namanya surat Al-Ahzab ini. Siapa Ustaz? Orang yang dari sekian orang yang paling menghalangi untuk dakwahnya Nabi. Teman-teman,
ternyata begini ya, naudzubillah ya, orang itu kalau jahat, orang itu kalau dalam hatinya sudah penuh dengan kejahatan ya, itu tidak memandang orang lain, tidak memandang orang yang bukan saudara. Ini yang menghalangi dakwahnya Rasulullah ini. Saudaranya Nabi sendiri, bahkan orang dekatnya Nabi sendiri. Ya, siapa namanya? Yaitu Abu Lahab. Tidak sendirian dia ketika menghalangi dakwah Nabi ini, tidak seorang diri. Abu Lahab ini pamannya. Paman itu kan keluarga yang dekat bersama dengan Rasulullah ya. Bersama dengan siapa? Kerjasama nih ceritanya. Kerjasama dengan istri. Jadi Abu Lahab ini menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad, menghalangi syiar Islamnya yang dibawa oleh Rasulullah, dan dibantu sama istrinya. Ya, jadi kejahatan yang bersekutu gitu ya, kira-kira bersama-sama. Jadi suami istri menghalangi dakwahnya Nabi. Menghalangi untuk apa, Ustaz? Menghalangi tersampainya ajaran Islam, menghalangi tersampainya ajaran kehakan, ajaran kebenaran, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Ternyata dihalangi, dan yang menghalangi bukan orang lain. Yang menghalangi adalah keluarga dekatnya bahkan Rasul, bahkan pamannya sendiri ya. Nah, karena peristiwa yang tidak wajar itu ya, kemudian oleh Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa perjuangan itu sesungguhnya demikian rintangannya. Tidak mesti dari orang-orang jauh, tidak mesti dari lawan-lawan kita. Terkadang adalah orang yang paling dekat dengan kita sekalipun itu adalah menjadi penghalang dakwahnya. Contohnya ini, Nabi Muhammad, kan orang lain yang menghalangi dari pamannya sendiri. Bersama dengan istrinya Abu Lahab yang juga gigih untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Siapa namanya? Arwah binti Harb. Nah, jadi istrinya Abu Lahab itu namanya Arwah binti Harb. Nah, Arwah ini terkenal seorang yang cantik, bahkan di Arab itu sampai dijuluki dengan Ummul Jamil. Ummul itu artinya ibu, Jamil itu indah atau cantik. Jadi ibunya orang yang cantik gitu kira-kira. Ummul Jamil namanya. Itu panggilannya. Orang-orang Arab itu suka memberikan panggilan ya, anak-anak ya, terhadap apa yang dia lakukan, terhadap apa hobinya, itu biasanya benar terus disematkan sebuah panggilan ya. Termasuk ini, Ummu Jamil, nama aslinya adalah Arwah bin Harb, itu adalah binti Harb, itu adalah istri dari Abu Jahal. Tugasnya apa Ustaz? Istrinya Abu Jahal ini tugasnya adalah menyebar fitnah. Alhamdulillah. Jadi pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab menghalangi dakwah Nabi dengan sekuat tenaga berbagai cara. Ya. Bahkan pada suatu saat ketika Rasulullah sedang sholat, sedang sujud, ya, pernah ditindih batu, ya, pernah kemudian disiram dengan kotoran unta. Ya. Itu adalah bentuk dakwah perjuangan Nabi. Nah, istrinya diberikan tugas untuk menyebar fitnah. Menyebar fitnah itu menyebar kabar bohong yang itu tidak ada kebenarannya, menyebarkan kebencian kepada kerumunan orang dimanapun ada di sekitar kota Mekah kala itu. Lengkap sudah ya, kejahatannya komplit sudah suami istri. Alhamdulillah ya. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, istrinya Abu Lahab ini hingga diberikan julukan pembawa kayu bakar ya. Apa itu makna pembawa kayu bakar? Dalam Al-Quran itu dijelaskan pembawa kayu bakar itu yaitu dari penyebar fitnah, suka memberikan informasi-informasi kebohongan, memanas-manasi keadaan, berupaya menghasut orang untuk membenci kepada Nabi Muhammad. Itu adalah upaya yang dilakukan oleh Abu Lahab Nah, kalian makanya fitnah itu Masya Allah dalam satu perang disebutkan bahwa fitnah itu lebih sadis daripada pembunuhan ya. Jadi orang kalau dibunuh selesai khalas,
selesai itu maknanya bukan artinya tidak dipertanggungjawabkan dosa, sama dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi mengatakan bahwa lebih berat, lebih jahat lagi yang namanya fitnah. Karena apa? Fitnah itu, dampak fitnah itu orangnya masih hidup, orangnya masih berjalan bersama kemari, tanpa pengetahuan dia, ternyata di belakangnya dikabarkan berita-berita yang tidak baik, supaya orang lain ikut membenci dia dan seterusnya. Nah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak pernah menjadi bagian dari karakter yang demikian. Dan syukur alhamdulillah hari ini kita belajar tentang surat Al-Ahzab. Penuh dengan makna yang ada di dalamnya, mengingatkan kita kepada kita semua, termasuk Ustadz ya, mengingatkan kepada kita semuanya, jangan pernah lesan ini untuk menyebar fitnah, melakukan fitnah, gitu ya. Lalu bagaimana Ustaz dalam Islam itu? Dalam Islam itu ketika ada sesuatu maka dibicarakan dengan baik-baik. Fatabayyanu, maka bertabayunlah ya, bicarakan dengan baik-baik. Dengan penuh apa? Dengan penuh al-afu, memaafkan antara satu dengan yang lain, bukan mencari-cari kejelekan dan kekurangannya hingga kemudian disebarkan kepada orang lain. Nah, makanya gambaran yang sudah sempurna itu ya perjalanan Rasulullah. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian Nabi berhenti dalam berdakwah? Tidak berhenti dalam berdakwah. Andai kata kemudian pada saat itu kemudian Rasulullah berhenti dalam berdakwah, maka sungguh kita tidak akan merasakan nikmat dan manisnya iman dan Islam yang kita rasakan hingga saat ini ya. Kita tidak pernah menjumpai keislaman. Tapi karena kegigihan dakwahnya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah, kita bisa merasakan manisnya iman insya Allah. Dan kita bisa merasakan keislaman hingga saat sekarang. Itu ya anak-anak ya. Jadi kalau begitu perjuangan tidak pernah berhenti, silih berganti perjuangannya. Nabi saja di kala itu, Masya Allah seperti itu perjuangan yang harus dihadapi. Makanya kalau kita coba baca ya ayat ini satu persatu ya, kemudian kita coba telaah makna dan terjemahnya ya, coba ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kata Allah. Kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia akan binasa. Ini apa? Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Abu Lahab dengan tangannya sendiri, ya, dengan perilakunya sendiri, untuk menghadapi merintangi terhadap dakwahnya Rasulullah, Allah pasti nanti akan mendapatkan sebuah kebinasaan. Maknanya apa? Tidak ada penghalang kemakrupan, kebenaran itu kemudian akan dijaga kelanggengan dalam hidupnya Allah. Pasti pada saatnya akan dibinasakan oleh Allah SWT. Lengkap dalam surat Al-Ahzab ini ya. Kemudian yang kedua, ma'agna anhu maluhu wa ma'asab. Tidaklah baginya harta yang ia usahakan itu mempunyai makna. Nah, tidak ada gunanya. Ya, harta yang ia kumpulkan, bangunan yang ia upayakan, segala sesuatu yang bersifat materi yang ia upayakan, tidak ada maknanya, tidak ada gunanya. Karena sekalian, Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, termasuk Abu Sofyan dulu sebelum dia masuk Islam. Itu adalah orang-orang yang ternama di kalangan masyarakat Mekah ya, termasuk Umar bin Khattab ya, populer Islam sebelum dia masuk agama Islam. Itu semua adalah tokoh-tokoh ternama. Secara materi, secara harta dan kekayaan, semuanya memiliki ya. Tetapi ketika dia memilih untuk melakukan satu usaha, dalam hal ini adalah menghalangi dan merintangi dakwahnya Nabi, kata Allah, sama sekali tidak ada artinya. Harta kekayaan yang engkau tumpuk, ya, yang engkau kumpulkan, itu musnah. Kenapa? Tidak akan bisa menolong meskipun nanti untuk menghadapi siksa azab Allah SWT. Ayat ketiga dalam surat Al-Ahzab, sayasla narong datarahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Apa maknanya api yang bergejolak? Adalah api neraka yang menyambar-nyambar. Oleh sebab itu ancamannya sudah jelas. Orang yang merintangi dakwah itu azab neraka. Anak-anak, bahkan sebelum dia harus mencicipi, harus merasakan terhadap siksa neraka,
Kadang-kadang di dunia saja oleh Allah sudah berikan akibat dari apa yang dia lakukan. Supaya apa itu? Supaya mereka segera kembali kepada jalan yang benar. Teguran dari Allah sudah mengantarkan dia untuk segera bertaubat atasnya dan menyesali terhadap apa yang dia lakukan. Begitu kadang-kadang Allah ketika memberikan teguran ya. Begitu kadang-kadang Allah ketika memberikan peringatan kepada hamba-Nya. Nah, kemudian di ayat keempat, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya. Nah, tadi yang Ustaz singgung, dia adalah pembawa kayu bakar. Nah, Arwah bin Harb disebut rinci dalam ayat ini, yaitu ayat keempat ya. Dan begitu pula istrinya Abu Lahab. Ya, siapa Arwah bin Harb? Binti Harb, bahwa dia adalah sebagai pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar itu tukang fitnah, menyebar fitnah. Dia datang ke pasar-pasar, datang ke tempat kerumunan orang-orang, ya. Kemudian dia membawa berita-berita yang tidak benar terhadap pribadi Rasulullah, terhadap Nabi, terhadap perjuangan Islam, terhadap agama Islam. Bahkan Nabi disebut sebagai orang yang majnun. Majnun itu gila ya. Kenapa kemudian Nabi sampai diberikan predikat orang gila oleh orang-orang Arab jahiliyah kala itu yang membenci terhadap perjuangan Islam? Karena Nabi Muhammad dianggap membawa agama yang baru, agama yang tidak masuk akal menurut mereka. Kenapa? Karena secara umum, secara mayoritas orang-orang Arab jahiliyah kala itu adalah menyembah kepada berhala, pada Lata, Uzza, Manata, Hubal ya. Sementara Muhammad Rasulullah adalah membawa ajaran tauhid, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada orang-orang Quraisy tatkala itu ya. Maka karena ada satu agama yang baru itulah, maka mereka dengan sekuat tenaga untuk menghalangi perjuangan Rasulullah, untuk menghalangi terhadap dakwah Nabi Muhammad. Karena mereka sadar, mereka tahu bahwa dampak akibat dari dakwah Nabi Muhammad pasti akan merubah nanti terhadap iklim kehidupan orang-orang Arab jahiliyah kala itu ya. Makanya kemudian berupaya dengan berbagai macam cara. Nah, surat ini secara jelas adalah memberikan kisah secara detail bagaimana Abu Lahab dan istrinya yang begitu getol berupaya maksimal untuk menghalangi terhadap dakwah Rasulullah, dalam hal ini adalah ad-dinul Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetapi yakinlah bahwa Allah senantiasa akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, orang-orang yang menegakkan agama, menegakkan kalimatullah ini. Allah yang akan membuat rencana, Allah yang akan mengatur kesuksesannya. Boleh manusia berbagai macam upaya, beribu-ribu rencana yang ia siapkan untuk menghalangi terhadap siarnya dakwah agama ini, tetapi yang dijumpai bukan padamnya agama ini, tetapi justru mercusuar, justru menyala semangat untuk beragama ini dalam kehidupan. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat bersyukur kepada para nabi, sangat bersyukur kepada para sahabatnya, tabi'in dan seterusnya yang telah menyampaikan ajaran keislaman hingga kita bisa menjalankan perintah agama dengan baik hingga saat sekarang. Padahal dulu Nabi Muhammad itu orang Arab, bukan jarak yang dekat antara Indonesia dengan Arab ya, tetapi jarak tidak menjadi pemisah kalau orang sudah dihimpun dalam urusan ketauhidan dan keimanan ya. Oke, anak-anak itu sekilas ya, sekilas penjelasan tentang surat Al-Lahab. Nanti akan kita perdalam lagi di worksheetmu, nanti sudah disiapkan di sana latihan-latihan soal yang nanti kalian bisa kerjakan untuk memperkuat lagi materi yang kita sampaikan ya. Sekali lagi Ustaz ulang kembali, Al-Lahab, surat Al-Lahab itu terdiri dari 5 ayat. Nah, Al-Lahab artinya gejolak api. Urutan dalam Al-Quran, surat Al-Lahab adalah surat yang ke-111. Satu ya, gampang ya untuk mengingatnya ya. Nah, kemudian kata Al-Lahab itu diambil dari ayat ketiga. Nah, di sana ada eksplisit bunyi Al-Lahab dan sebagai nama suratnya. Ya. Kemudian istrinya Abu Lahab
yang bernama Arwah binti Harb itu adalah diberikan panggilan, diabadikan dalam ayat ini sebagai orang yang membawa kayu bakar. Artinya adalah sebagai tukang fitnah untuk menjatuhkan dan bersama-sama suaminya untuk memusuhi kepada dakwah Rasulullah Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ya mungkin dari penjelasan Ustadz, tetapi itulah mungkin yang perlu untuk kami informasikan, kami sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat untuk surat Al-Ahzab ini, dan tadi hikmah-hikmah, hal-hal yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, menghindarkan kita dari sekecil apapun fitnah itu, ya, hibah itu, ya. Mari kita jaga dari lisan kita, dan kita memohon kepada Allah semoga Islam ini adalah menjadi agama yang kita cintai dan semakin menunjukkan eksistensinya, ya, dakwah Islamnya ini dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menjaga kita hingga akhir hayat kita. Andai kata saatnya pun Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita tetap dalam memeluk agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berikan waktu, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Nanti kalau misalnya sudah jelas semua, silahkan nanti untuk dikerjakan Al-Islam 2 berarti ya, di worksheetmu tentang surat Al-Ahzab. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih saya Eka. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa diberikan kesempatan saya. Sama-sama Ustadz Supri. Oke, alhamdulillah penjelasan dari Ustadz Supri tadi sudah selesai. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan dibuka mic-nya. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Tidak ada Ustadz. Paham? Oke. Ya, kalau gitu mungkin bisa dilanjutkan untuk mengerjakan worksheetnya Al-Islam 2 ya, saya. Oke. Terima kasih teman-teman. Berarti tidak ada yang ditanyakan ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, say thanks dulu ya ke Ustadz Supri ya. Belum diakhiri, kita say dulu sama Ustadz Supri. Say thanks. Thank you very much Ustadz Supri. Oke, welcome. Greeting, kasih salam dulu. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih Ustadz Supri. Oke, teman-teman, karena Al-Islam 2-nya sudah selesai. Nah, setelah ini kita mau mengerjakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa monggo Ustadz Supri mundur. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Ya. Alhamdulillah tadi Al-Islamnya ada ya. Ada untuk bahasa Indonesianya kita hanya menceritakan. Nah, menceritakan. Ya, sudah dikerjakan. Nanti Ustazah tunjuk untuk membacakan. Nah, ini kan disuruh menceritakan tentang pengalamannya selama liburan kemarin. Nah, liburan kemarin ya, apakah di rumah saja? Membantu mama, membantu ayah, membantu kakak, boleh. Aku jalan-jalan, boleh. Silakan bercerita sebisanya di worksheet bahasa Indonesia di kolom bawah ya.
Nah, Ustazah, aku masih belum bisa lancar menulis Ustazah. Boleh nanti di sini bercerita. Apa? Secara lisan, boleh cerita tanpa ditulis nggak apa-apa. Boleh digambar saja. Aku belum lancar nulisnya, boleh digambar. Aku kemarin di rumah saja, berarti gambarnya gambar rumah. Aku kemarin berarti gambarnya gambar patung. Nah, iya. Yang apa ya? Aku Kita pengen tahu. Mbak, ya, Mbak, siapa yang selesai? Coba sudah, siapa yang sudah selesai? Oh iya, Mbak Naila. Ayo Mbak Naila, Ustazah minta tolong dibacakan Mbak Naila. Mbak Naila apa Mbak? Ya Mbak Naila ya tadi ya. Yang sudah selesai tadi Mbak Naila apa Mbak Alia? Oh iya, silakan Nak, dibacakan Nak. Liburan, aku pergi jalan-jalan, aku pergi ke taman prestasi, aku pergi bersama keluarga saya. Karena aku dan bermain perahu. Sip. Jalan-jalannya seru ya, naik. Sudah dibuka Mbak Naila perahunya? Sudah. Sudah. Wah, Ustazah pengen kesan ke taman prestasi ini jadinya. Siapa lagi yang berani membacakan nama libur sekolah? Ya, Mbak Lina. Aku saya Mbak Lina kameranya. saya Oh iya. Kelas M. Pagi, Naila, gantian. Ayo, ada Mbak Anda. Mbak Asa sudah apa belum? Mbak Siva. Masa aku belum mengerjakan. Kamu belum Mbak Siva ya? Mbak Siva mau baca? Oh, enggak mau. Oh iya, ya sudah. Siapa lagi? Afif, Mbak Alin, siapa ini? Mbak Kirana. Mbak Afrin ya, Mbak Afrin. Mbak Afrin mau bacakan? Oh, belum. Mbak Asya, ya Mbak Asya. Yuk, silakan. Yuk, katanya Mbak Asya. Yuk, Mbak Asya. Mas Tohir, mau bacakan Mas Tohir? Seraya. Mau membacakan ceritanya? Ade sudah selesai apa belum? Ayo belum. Oh, ada yang belum. Oke, yang sudah saja dan yang mau. Siapa yang mau? Oh, siapa? Mbak Renata. Mbak Renata tadi sudah. Gantian teman yang lain. Tidak ada yang mau. Oke, berarti Mbak Alia saja deh. Mbak Alia ya. Yuk Mbak. Bacakan Mbak Alia ceritanya. Pada saat liburan sekolah, aku dan keluargaku pergi ke luar darat. Aku senang sekali bisa berenang. Airnya dingin. Terus? Hawanya sejuk. Di sana ada permainan ombak. Liburanku sangat seru dan menyenangkan. Sudah? Sudah Mbak Alia ceritanya? Oh sudah, Alhamdulillah ceritanya seru. Ternyata Mbak Alia selama liburan pergi
berenang ya. Berenang. Katanya ombaknya seru. Oke, terima kasih Mbak Alia. Tadi Ya, sama. ya. Mbak Naila tadi juga terima kasih ya ceritanya ya. Ada yang lain yang bos? Bos, sudah. Aku. Iya, Aku. nama dong, nama dong. Aku. Iya, aku sebut nama. Namanya siapa? Bisa. Mas Atra. Oke. Yuk, silakan Mas Atra yang mau bercerita usah persilahkan dengan Liburan sekolah kemarin saya pergi bersama teman-teman ke Grand City. Di sana saya dan teman-teman bermain salju. Ada yang bermain ice skating, ada juga yang bermain seluncuran salju, ada juga yang bermain cetakan salju. Setelah puas bermain salju saya dan cetakan dan itu dan teman bentar salah dan cetakan salju. Setelah puas bermain salju, saya dan teman-teman naik kereta api keliling Grand City. Bentar. Setelah naik kereta api, saya dan teman-teman makan bersama. Setelah makan, saya dan teman-teman bermain di Fun World. Kami naik bongkar, kuda-kudaan, dan pesawat terbang. Senang rasanya bisa bermain bersama teman-teman selamanya liburan sekolah. Udah. Oke, terima kasih Mas Atta. Wah, ya. Teman-teman siapa? Mas teman siapa? Atta. Udah. Sama Una ya. Terima kasih. Ada satu lagi nggak? Apakah ada yang berani membacakan Mas Tohir? Berani? Mas Fatih, Mas Fafri, Mbak Sian, Mas Nina, Mbak A, Mas Atar, Mbak Rania, terus aku malu kalau cerita di depan teman-teman lagi sama Ustazah. Kenapa malu? Harus berani ya. Anak kreatif harus berani. Ayo, iya saya. Siapa ini tadi? Saya. Us. Namanya saya. Oh, Mbak Renata. Oke, Mbak Renata, enggak apa-apa. Daripada yang lain masih enggak mau. Coba Mbak Renata. Nah, sudah ada kesempatan. Ya. Yuk. Yuk, Mbak Renata. Nih. Sama.
Agak keras Mbak Renata, didekatkan tangan. Nggak terdengar, Nak. Karena aku bisa. Aku pokok sih mana ya. Yang di Agak keras sayang Mbak Renata. Nah, didekatkan Nak. Dekat sama HP-nya ya. Nah, oke dilanjutkan. aku tapi aku bisa bermain. Aku pun bermain sama keluargaku. Oke, sudah? Oke, terima kasih Mbak Renata. Ternyata Mbak Renata bermain sama keluarganya lah, pasti seru. Ustazah pengen mendengar cerita-cerita yang lain, teman-teman yang lain yang belum bercerita di Zoom hari ini ya. Besok hari Sabtu itu tugasnya membuat video menceritakan pengalamannya selama liburan sekolah. Nah, menceritakan bisa nge-vlog gitu ya. Hai guys, assalamualaikum. Namaku siapa ya? Namaku Siva. Nah, kegiatanku selama liburan kemarin membantu mama loh. Nah, boleh seperti itu ya di video. Setelah itu dikirim ke ustazah masing-masing. Hari apa? Apa? Hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu besok ya. Aku liburanku kemarin loh, nggak kemana-mana. Aku hanya membantu, boleh membantu mama di rumah. Nggak apa-apa, aku hanya belajar, nggak apa-apa. Boleh diceritakan. Kemarin saya bermain. Liburan sekolah aku di Sarangan Oh, di Sarangan. Oke, boleh. Itu nanti diceritakan. Kalian membuat video ya, teman-teman membuat video. Aku di Sarangan, boleh ditampilkan foto-fotonya pas waktu di Sarangan ya. Terus sarangannya itu seperti apa? Boleh difoto, dijadikan video kayak slide-slide gitu. Boleh teman-teman ya. Sekreatif teman-teman. Aku nggak bisa. Boleh minta bantuan mama, kakak, ayah, kakek, om, tante, boleh minta bantuan. Pokoknya dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan karena tugas sekolah. Understand? Oke, alhamdulillah karena waktunya sudah selesai ya, melebihi ya ini ya. Melebihi berapa menit ini? 7 menit. Oke, kalau gitu Ustazah Eka akhiri. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata sama teman-teman. Oke, kita berdoa dulu yuk. Semuanya ikut berdoa. Friend, kita berdoa. Tangan di atas, dan oke, say thanks. Thank you very much. You're welcome. Ya, insya Allah hari Senin kita PM nanti nunggu info ya teman-teman ya. Nah, jadi bangun lebih pagi. Kita ketemu teman-teman sama ustazah yang lain ya. Jam setengah 8. Jam setengah 8. Jam 8. Sama dia.
Iya, masih sama sekolah. iya sekolah. Senin insya Allah sekolah dulu, info dulu ya. Nah, kalau jadi insya Allah hari Senin jam 8 sampai jam 10 kita sekolah. Kita masuk sekolah ya. Pakai baju apa Ustazah? Bajunya bebas teman-teman ya. Karena kita cuma belajarnya cuma sebentar, pakaiannya bebas. Enggak baju kota hijau. Biasanya kan hari Senin pakai kak hijau. Kalau ke sekolah pakai bebas. Tapi bebasnya yang kaki ya. Jangan pakai celana pendek terus kaos oblong ya.